Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rautomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini saya mau membahas satu tema, judulnya takaran sukses dan takaran kebahagiaan setiap orang itu berbeda. Panjang ya judulnya ya. Takaran sukses dan takaran bahagia untuk setiap orang itu berbeda. Teman-teman semua, mungkin ada di antara Anda yang pernah dimintain tips-tips gimana sih caranya biar bisa sukses seperti kamu gitu loh. Atau mungkin ada juga yang nanya, gimana ya caranya supaya saya tuh bisa bahagia kayak kamu? Kelihatannya kamu kok bahagia gitu kan. Oke, sebentar. Nah, sepertinya mudah bagi saya dulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Dimana saat itu kesadaran saya tuh masih lebih ke setiap ada pertanyaan saya gatal untuk menjawab. Setiap ada orang sedang down saya gatal untuk memberikan nasihat. Kayak gitulah. Masih kesadaran zaman dulu. Nah, tapi seiring waktu akhirnya saya melihat sebelum kita itu menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi tentang sukses, bahagia, maka sebetulnya kita perlu menanyakan kembali sebenarnya pengertian sukses versi dia tuh apa dan pengertian bahagia versi dia tuh apa. Karena saya pernah bahas di video terdahulu bahwa kita kadang tuh sering menakar orang lain berdasarkan kriterianya kita ya. Walaupun dalam beberapa kasus itu tidak salah juga menakar orang lain itu dengan takaran kita ya. Tapi ada takaran-takaran yang sifatnya subjektif yang itu perlu dikonfirmasi lagi kepada orangnya. Misalnya sederhana gini. Saya setelah ayah saya ya, setelah itu kan rumah ayah saya ya. Ayah saya itu sejak dulu nggak mau diajak ke kota, dan sejak beberapa waktu lalu ibu wafat juga tidak tertarik untuk ikut anak-anaknya ya. Padahal kalau dari segi fasilitas ya, listrik lebih stabil di tempat saya, karena kan di kota nggak jarang mati ya. Kalau di desa tuh kadang nggak hujan nggak angin mati aja nggak tahu ya. Nah. Kemudian apalagi ya? Ya fasilitas internet, kasur juga mungkin lebih empuk kan punya saya ya, karena beliau tuh nanti saya lanjutkan ya. Kemudian rumah juga sepertinya lebih modern punya saya dan sebagainya lebih komplit saya. Tetapi beliau kemarin kami tawari itu lebih memilih untuk tinggal di sini. Jadi akhirnya sesekali saya nginep di sini. Ini udah mau seminggu saya di sini. Nanti baru pulang gitu ya. Kasur di rumah saya tuh lebih empuk, harganya jauh lebih mahal dibandingkan yang ada di rumah ini. Di sini kasurnya kasur kapuk, tapi bapak itu kalau tidur di rumah saya itu merasa nggak nyaman tidur di rumah saya. Padahal lebih mahal, dan saya tidur di kasur yang di sini ya tidak senyaman di rumah. Kemudian apa lagi? Ya, segala sesuatunya ya. Jadi intinya bapak bilang bapak lebih betah di sini. Kayaknya kalau ikut kalian bapak malah stres. Nah, dari situ kan kita bisa lihat bahwa takaran ayah saya dengan takaran saya itu sudah beda. Kebayang kalau misalkan saya menakar kebahagiaan bapak itu versi saya. Karena saya lebih bahagia di kota terus terang ya, karena fasilitas modernnya lebih lengkap di sana kan. Kalau di sini kan rada repot ya, apa-apa jauh kan. Tapi untungnya saya mulai sadar dan akhirnya mencoba untuk melihat dalam perspektif beliau. Ternyata bahagia menurut beliau begini loh. Nah, harusnya ini kita berlakukan juga kepada semuanya ya, termasuk kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada orang-orang terdekat kita, atau orang-orang yang nanya tadi. Jadi sukses gimana ya Pak caranya bisa sukses seperti Bapak? Sekarang saya tanya dulu sebelum saya jawab.
Sukses menurut kamu tuh seperti apa? Bahagia menurut kamu tuh yang seperti apa? Nah, kalau jawaban dari dia sudah keluar, baru jawabannya nanti akan menyesuaikan. Kalau misalkan ternyata jawabannya, pertanyaan apa, kriteria ukurannya dia dengan saya sama, ya lebih mudah. Tapi kalau kriterianya berbeda, ya otomatis jawabannya juga bisa jadi akan custom ya, akan disesuaikan. Nah, sama halnya saya pernah bahas soal ini. Kadang kita merasa bahwa kita tuh sudah memberikan cinta ya. Contohnya saya tuh sudah dulu kalau pergi-pergi saya kasih oleh-oleh ke istri ya. Ya saya kasih uang juga banyak gitu. Tapi dia tuh dulu masih sering marah gitu. Ternyata setelah saya melalui sekitar 2 tahunan, akhirnya saya baru paham bahwa takaran bahwa saya dicintai itu bukan itu. Takaran bahwa saya dicintai itu sering dipeluk. Nah itu kan kebayang kalau misalkan kita mengira bahwa saya sudah memberikan cinta kok gitu loh. Ternyata takaran cinta menurut istri saya itu sederhana sekali dan murah. Cukup dipeluk ya, sering dipeluk. Itu sangat murah sekali. Nah itu adalah beberapa hal yang ujung-ujungnya tadi kita bicarakan adalah takarannya beda-beda. Nah, mungkin dalam video-video saya Anda terjajah oleh definisi-definisi saya. Jadi di video ini saya minta untuk kesekian kalinya Anda merdekakan diri Anda. Intinya kan saya cuma melempar wacana ya. Tidak saklek, artinya apa yang saya katakan tidak selalu harus sama persis dengan yang Anda perlu terapkan dalam hidup. Tapi esensinya adalah coba Anda cek. Sama nggak kriteria kita? Kalau sama ya gunakan, kalau enggak ya jangan gitu. Jadi tanyakan lagi nih, saya tuh suksesnya kayak gimana gitu loh. Bahagianya saya tuh kayak gimana. Nah siapa tahu ada kecocokan di antara kita sehingga video-video saya ini bisa membantu Anda. Tapi secara umum sih karena saya cukup banyak berhubungan dengan banyak orang ya. Saya ketemu banyak klien, saya ketemu banyak peserta training, sehingga saya dalam membuat video lebih bisa mengambil sesuatu yang sifatnya general, tidak terlalu subjektif versi saya. Tapi saya juga tidak mau klaim bahwa itu sebagai kebenaran yang mewakili semua orang. Enggak juga sih. Selalu ada perkecualian, selalu enggak begitu juga gitu untuk beberapa kasus gitu. Saya masih perlu beradaptasi untuk bisa menikmati 100% di sini ya. Kalau Anda kemarin saya lihat ada komen-komen, wah kayaknya alamnya asri ya, ada suara-suara jangkrik gitu. Nyaman ya. Tapi bagi orang yang modern kayak saya ya, yang pekerjaannya sangat digital sekali ya, di sini terus terang saya kurang bisa menikmati 100% ya. Udara lebih oke dan sebagainya, tapi tetap lebih enak di rumah sendiri. Seperti halnya Bapak saya merasakan lebih enak di rumah beliau ini. Baik, teman-teman semua, hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.